Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apakah Anda tahu apa itu empek-empek? Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Karena apa? Karena empek-empek merupakan salah satu makanan khas dari Nusantara, khususnya yakni daerah Sumatera, terutama daerah Palembang. Namun, kalau inovasi yang baru dengan kreativitas untuk mewujudkan sebuah makanan empek-empek menjadi lebih bergizi, apakah Anda semuanya sudah tahu? Jadi, untuk kali ini, kami akan sedikit berbagi resep inovasi kreativitas makanan empek-empek yang bergizi seimbang. Bahkan, di situ sudah ada karbohidrat, protein, vitamin, mineralnya loh ya. Jadi, simak video berikut ini untuk tahu kelanjutan resepnya. Selamat menonton! Gula merah secukupnya, cabai hijau secukupnya, bawang putih kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 5 siung. Kemudian di sini ada asam jawa secukupnya saja, kemudian ada kaldu jamur, kemudian ada juga garam secukupnya. Dan tak lupa air secukupnya. Di sini ada tepung terigu 240 gram. Kemudian ada tepung tapioka 24 gram. Kemudian ada daging filet secukupnya saja. Kemudian ada bawang putih cincang yang sudah halus. Kemudian ada juga daun bawang yang sudah dipotong tipis-tipis. Kemudian ada juga wortel cincang dipakai secukupnya saja. Kemudian ada putih telur 600 gram. Tak lupa ada air secukupnya. Kemudian ada lada bubuk, kaldu, dan juga garam. Masukkan putih telur ke dalam mesin chopper. Kemudian lanjutkan dengan masukkan tepung terigu sebanyak 40 gram. Dilanjutkan dengan memasukkan tepung tapioka sebanyak 240 gram. Setelah itu, masukkan bawang putih cincang yang sudah dihaluskan. Dilanjutkan dengan masukkan pula daging ayam cincang. Kemudian, berikan seasoning atau perasa menggunakan garam secukupnya. Tambahkan kaldu jamur secukupnya. Tambahkan pula merica bubuk untuk memperkuat rasa supaya lebih gurih. Tutup mesin chopper dan mulai chopper hingga semua bahan tercampur dan juga halus. Atur kecepatan mesin chopper secara berkala dari pelan menuju ke lebih cepat. Kemudian masukkan daun bawang yang telah diiris tipis-tipis dan juga masukkan wortel yang telah diiris dadu kecil-kecil secukupnya saja. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada gumpalan yang ada di dalamnya. Kemudian siapkan panci kukusan yang telah dimasukkan air. Rebus hingga airnya mendidih dan sampai keluar asap. Apabila sudah keluar asap, maka buka tutup kukusan dan masukkan adonan ke dalamnya. Tutup kukusan, tunggu hingga adonannya matang. Kecilkan api supaya adonan matang sempurna.
Jika dirasa adonan sudah matang, maka buka tutup kukusan dan keluarkan adonan dari dalam pengukus. Jangan lupa matikan kompor. Setelah itu, keluarkan adonan dalam wadahnya menuju wadah yang lain atau loyang datar. Setelah adonan dikeluarkan, maka potong adonan menjadi bentuk kubus atau dadu-dadu. Tujuan dipotong menjadi dadu ini adalah supaya adonan lebih mudah ketika digorengnya, bisa crispy sampai masuk ke dalamnya. Setelah seluruh adonan dipotong menjadi bentuk dadu, maka adonan sudah siap untuk digoreng. Untuk menggoreng adonan empek-empeknya, maka siapkan wajan dan juga tuangkan minyak secukupnya. Kemudian nyalakan kompor, tunggu hingga minyak panas. Jika dirasa minyak sudah panas, maka masukkan adonan yang sudah dipotong dadu sedikit demi sedikit ke dalam pempek. Kecilkan api supaya adonan empek-empek bisa crispy dan tidak gosong. Goreng seluruh adonan pempek yang telah dipotong dadu hingga adonan habis. Jangan lupa untuk membolak-balik adonan supaya kematangan merata di seluruh sisinya. Bila warna adonan empek-empek yang telah dipotong dadu sudah kecoklatan atau golden brown, maka angkat dari penggorengan. Dan empek-empek sudah jadi. Untuk membuat larutan cukonya, maka rebus kurang lebih sekitar 400 sampai dengan 500 ml air. Kemudian masukkan gula merah secukupnya pada larutan yang direbus. Lalu aduk-aduk gula merah hingga tercampur dengan larutan air. Kecilkan api dan tunggu hingga larutannya mendidih. Apabila larutan gula sudah mendidih sempurna, maka lanjutkan dengan memasukkan larutan asam jawa. Apabila Anda menyukai lebih asam, maka larutan asam jawa bisa lebih banyak. Jangan lupa aduk-aduk supaya seluruh larutan tercampur dengan sempurna. Kemudian, masukkan bawang putih cincang dan juga ulekan dari cabai merah. Apabila Anda tidak menyukai pedas, maka cabai merah bisa dimasukkan sedikit saja. Jangan lupa untuk tambahkan garam sesuai dengan selera. Aduk sebentar dan matikan kompor. Cuko sudah siap. Jadi, apakah Anda sekalian telah melihat resep video sebelumnya? Bagaimana? Menarik bukan? Jadi, asal kita tahu, empek-empek yang dibuat di resep sebelumnya telah mengandung gabungan antara zat gizi makro dan zat gizi mikro yang seimbang, telah sesuai dengan takaran. Zat gizi makronya adalah karbohidrat yang terkandung pada tepung-tepungan. Kemudian, protein terkandung pada putih telur dan juga daging ayam cincang. Lalu untuk vitaminnya, vitamin dan serat terkandung pada sayuran, yakni pada daun bawang dan juga wortel cincang.
Kemudian ada juga mineralnya, tentunya telah terkandung pada garam yang beriodium. Jadi, cemilan empek-empek yang ada di resep sebelumnya merupakan cemilan yang bergizi dan tentunya sangat cocok digunakan untuk cemilan anak. Seperti yang kita tahu, fenomena sekarang ini banyak anak yang tidak mau makan makanan yang bergizi. Bahkan mereka terlalu terobsesi dengan makanan-makanan yang snack-snack ringan yang viral. Dan tentunya snack-snack yang viral tersebut tidak mengandung zat gizi yang seimbang. Jadi alangkah baiknya apabila anak-anak kecil dibuatkan makanan-makanan berinovasi tetapi tetap mengandung zat gizi yang seimbang pula. Asal kita tahu, fenomena di Indonesia masih banyak terjadi gizi buruk pada anak. Gizi buruk itu dibagi menjadi dua macam, yakni marasmik dan juga kwashiorkor. Marasmik maupun kwashiorkor tentunya akan menghambat tumbuh kembang dari balita, baik itu tumbuh kembang fisik maupun intelektualnya. Dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa empek-empek merupakan salah satu makanan yang cocok dikonsumsi sebagai cemilan sehari-hari yang bergizi seimbang. Empek-empek tersebut dapat digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan gizi buruk khususnya pada anak-anak. Jadi, untuk kali ini, mari kita bersama-sama untuk mengubah pola hidup, terutama pola makan kita menjadi lebih bergizi dan lebih seimbang. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita semua dijauhkan dari bahaya gizi buruk. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.